Ya, ditunggu juga atensi dari Anda ya, yang ingin gabung silakan bisa lewat telepon 0855424474 ataupun melalui WhatsApp juga boleh di 0855420912 ya. Oke, tadi sudah saya singgung kisah dari tokoh inspiratif kita. Ada Ali Sastro Amijoyo. Keren banget ya kalau kita baca ceritanya. Wah, kenapa ya bisa gitu ya? Tapi apapun itulah ya, begitulah kehidupan. Kadang-kadang kita selalu menganggap bahwa hal-hal yang remeh-temeh gitu ya, ternyata itu penting banget. Ya, ada kisah lainnya. Nah, kisah ini ngomongin soal figur publik Indonesia yang baru-baru kemarin ya, baru-baru kemarin saja meninggalkan kita nih, meninggalkan kenangan untuk kita. Siapa dia? Titik Puspa. Nah, ya, ternyata nama Titik Puspa itu adalah awalnya nama samaran yang muncul ketika dia masih berseragam SMP. Dan itu adalah pemberian teman-teman sekolah pada waktu itu. Karena takut kena marah ayahnya. Dan Bung Karno ini disebut-sebut sebagai orang yang meresmikannya sebagai nama panggung. Ya, ngomongin soal asal-usul nama Titik Puspa, ini kayaknya seru nih. Barangkali benar ya bahwa Bung Karno ini punya peran terhadap melambungnya nama Titik Puspa kala itu. Tapi bukan presiden pertama Republik Indonesia itu yang memberi nama Titik Puspa. Jadi ceritanya gini nih. Cerita ini langsung dari pengakuan Titik Puspa ketika diwawancara oleh majalah Intisari pada tahun 1997. Jadi wawancara itu berlangsung sehari setelah Eyang Titik meluncurkan album pertamanya, album terbarunya saat itu yang bertajuk Virus Cinta. Nah, awalnya nama Titik Puspa adalah nama samaran untuk menghindari marah sang ayah. Biasanya ketakutan anak gadis yang masih duduk di bangku SMP. Nah, suatu ketika ada perlombaan menyanyi, tapi bukan di sekolah. Nah, Eyang Titik Puspa ini bingung antara ikut atau tidak. Soalnya beliau takut kalau sang ayah marah. Nah, dalam pandangan orang tuanya, penyanyi itu seperti tukang nembang dalam kelompok kesenian Jawa. Supaya tidak ketahuan ayahnya, teman-teman sekolahnya di SMP mengusulkan untuk memalsukan namanya. Jadi, kamu kan dipanggil Titik, bapakmu bernama Puspo. Nah, bagaimana kalau kamu pakai nama samaran Titik Puspa? Itu usul teman sekolahnya saat itu. Awalnya dia kurang setuju karena kata Puspa ini berbau bahasa Jawa, Puspo ya. Akhirnya dia sepakat dengan dengan nama Puspo, tapi di Indonesia akan menjadi Puspa. Nah, sejak itulah jadilah Titik Puspa sebagai nama baru. Nah, meski saat itu masih duduk di bangku SMP ya, namun beliau itu tidak merasa gentar padahal pesaingnya itu rata-rata murid SMA. Nah, keberuntungan berpihak padanya. Titik Puspa juara. Nah, kala itu hatinya berbunga-bunga. Kesenangan itu semakin memuncak manakala tahun 1954 beliau menjadi juara bintang radio jenis hiburan tingkat Jawa Tengah. Nah, meski memperoleh juara kedua, namun karena nilainya tinggi, ya, menurut pengakuannya Eyang Titik Puspa, dia berhak untuk mengadu kemampuan di tingkat nasional. Nah, terbebasnya dari keadaan sakit-sakitan dan juga kemenangan dalam lomba menyanyi, ini menjadi bagian tersendiri yang selalu dikenang oleh mendiang Titik Puspa, dan keyakinannya untuk bisa menjadi penyanyi itu semakin tebal. Lebih-lebih setelah ayahnya meminta maaf atas sikap yang menentangnya terjun dalam dunia tarik suara sesaat sebelum meninggal dalam pelukan Titik Puspa. Nah, kesempatan berharga itu dia peroleh pada malam pemberian hadiah juara di Stadion Ikada Jakarta. Syaiful Bahri, pimpinan Orkes Simfoni Jakarta,
meminta Titik Puspa ikut menyanyikan lagu. Dan ini sebuah kebanggaan, mengingat biasanya hanya juara satu yang boleh tampil dalam malam gembira. Kala itu dia menyanyikan lagu yang bisa jadi tak terlupakan, Chandra Buana, karya Ismail Marzuki. Nah, beberapa hari kemudian lagu itu sempat mengudara lewat Radio Republik Indonesia atau RRI untuk sementara waktu. Nah, karir Titik Puspa ini mulai menanjak setelah melakukan rekaman pertama pada tahun 55 di Semarang. Nah, publik mulai tahu sepak terjang dan suara emasnya. Bahkan tidak hanya itu, Bung Karno dibuat terkesima dengan suara Titik Puspa yang ketika itu masih begitu muda. Hingga akhirnya Titik Puspa diajak Bung Karno sebagai penyanyi istana. Dan tak hanya menunjuk sebagai penyanyi istana, Bung Karno juga disebut sebagai sosok yang meresmikan nama Titik Puspa sebagai nama panggung. Jadi bukan lagi nama samaran. Nah, seperti diungkapkan oleh mendiang Titik Puspa, Bapak sendiri yang minta ke saya, mulai hari ini Titik Puspa jadi penyanyi istana. Nah, saya dipanggil sama presiden, Titik Puspa dipanggil ke istana. Oh, nah ketika mendapat undangan ke istana, Titik merasa kaget. Dia sempat pula ke rumahnya untuk bersiap-siap sebelum datang menemui Bung Karno. Wah, ono apa iki? Seperti diucapkan oleh Titik Puspa ya. Saya kan di RRI kan RRI Jakarta dekat sama istana, tapi tidak boleh pakai baju gitu, mesti pakai kain. Wah, pulang dulu dong. Jadi beliau tuh bersiap-siap gitu ya, pakai konde, pakaian yang pokoknya serba ya resmi gitu ya. Nah, setiba di istana, Titik Puspa mengaku sempat berbincang dengan Bung Karno. Kala itu menurut Titik, Soekarno memintanya untuk bernyanyi meskipun dia mengaku lupa lagu apa yang dia bawakan. Nah, menurut dia, Bung Karno ini memiliki aura yang luar biasa yang membuatnya sungkan hingga menundukkan kepala. Pertama kali melihat Bung Karno, kata dia, mukanya jeng-jeng-jeng katanya. Nah, sampai nggak bisa ngelihat, takut gitu, sampai nunduk. Takut kalau tahu-tahu memeluk gitu katanya. Karena memang pokoknya itu yang namanya aura itu berlipat ganda katanya. Nah, setelah Titik Puspa bernyanyi, Bung Karno langsung mengajaknya untuk menjadi penyanyi istana. Nah, sebagai penyanyi istana, Titik Puspa juga kerap diajak berkeliling negara-negara tetangga oleh Bung Karno. Tidak hanya Titik, ada penyanyi-penyanyi lain dalam juga grup band istana yang diajak saat itu. Terus kalau tour, nah itu biasanya Titik Puspa dan kawan-kawan lainnya diinapkan di rumahnya kedutaan. Jadi nggak nyampur. Nah gitu. Itu cerita tentang Titik Puspa. Ya pokoknya luar biasa ya tokoh yang satu ini. Ada yang mau gabung? Tadi ada yang mau nelpon? Boleh dong. Nelpon lagi. Oke. Ada siapa nih? Mas Kelpon Uye di Comal ya. Gimana kabar Mas Uye? Nyimak sambil mau request lagu. Bayangkanlah Pak Adi. Adi di Karanganyar juga ya. Nyimak saja mau request lagunya. Oke. Nanti ya. Nggak jadi telepon nih. Begitu dipersilakan telepon nggak jadi telepon. Gimana sih? Ya ya. Yang mau request lagu aja boleh. Kan. Nah, baru deh telepon. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau nggak salah, Mas Ribut ini ya. Betul, sangat betul. Iya. Dengan siapa di mana? Suaranya ya geger di sini. Kok bisa geger gimana nih? Iya, kayak Sasmira Oh, ya. jenengan mesti kelingan zaman Sasmira apa? Oh ya, betul. Iya, aku ya. Gimana? Ada yang mau diceritain? Ya sekedar bincang-bincang Mas Ribut aku ya. Asik. Boleh. Apa nih yang mau dibincangin? Ya bincang iki
takon konco-konco Mas Ribu wis do mlebu burung kaya leopard marang ki. Belum, ini masih pada WA aja. Ada Mas Adi di Oh, Karanganyar. leopard mungkin sih Mm-mm. ngarang cerita tuh. Ngarang cerita betul. Dia ini Iya, paling jago kalau suka apa ini disuruh iya. ini ngarang-ngarang Betul cerita. betul. Betul. Aku senenge ra nek donge kami joro ya Mas. Gimana tuh? Iya, nek Yang ora lainnya kami joro, joro. Laos ya Heeh. kuwi. Iya Nek ora benar-benar. Laos ya Brunei. Ya. Darussalam. Iya. Aneh-aneh wae oleh Orang Gopar. orang Heeh. ketok kaya Belum. kuwi. Lagi narik mungkin ya. Mungkin Tarik tau, lagi. ya bener. Iya. Kabar sehat ya? Iya. Heeh. Alhamdulillah Alhamdulillah. panjenengan. Mantap. Sehingga Heeh. bisa berbincang-bincang walaupun lewat udara. Iya. Heeh. Aku diparing lagu Mas. Apa nih lagunya? Lagunya Pos-pos di sana masih Mas. Aduh, Cosplus nggak masuk. Ini segmennya Oh, untuk nganu. yang pop tahun. Niat dan Nyati sana Mas. Nia dan Niati itu siang. Kalau yang jam segini siang. itu tahun 2006 sampai 2015. Iya. Oh ya lupa. Ya pilihkan jenengan wis kok. Oke, siap. Salame kau Pak Agus Soro karo Buko mah. Oke. Juga Bos Agus karo Leopard. Pak Lihin, Pak Abbas, juga Mas Ipung, karo Anda Anisera. Juga salamane kau sing nang Bledu, Mas Putra Kumbang kalau ndak salah yang ada di Bledu. Putra Kumbang. Juga Mama Bayu, Mami Lisa. Iya. Juga Mama Sasa yang ada di sebelah kidul sana. Dengan bekas pacarnya lah. Oh iya. Wajib juga Mas Rudi yang ada di Comal. Selamat malam Mas Rudi. Juga semua kru Radio RKB yang pada malam ini mudah-mudahan keparingan sehat walafiat. Amin. Satu lagunya Mas. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sudah menit ke 52 aja nih, tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik ya. Ada yang mau gabung lagi ya? Belum terlambat deh kayaknya. Ya, mumpung saya belum tutup nih. Nanti setelah ini jam 9 ada Opik yang akan melanjutkan perjalanan Halo Kota Batik di RKB Malam. Dan nanti ada Klaro ya, bener ya? Nanti jam 9 saya harus ciao ke tempat lain nih, ada kegiatan lain ya. Oke. Apa nih? Oke deh. Apa sih tadi mintanya lagu? Oh, dipilihin saya ya. Oke deh. Ya ada yang minta Padi, tapi kalau Bayangkan kayaknya nggak masuk ya di playlist ini, tapi nggak apa-apa deh. Saya puterin deh, nggak apa-apa ya. Aku tuh nggak apa-apaan deh pokoknya. Ada yang mau gabung lagi? Halo, selamat malam. Malam juga, bagaimana kabar malam hari ini Mas Ribu? Alhamdulillah. Ini anu nih, Blado punya nih. Iya betul. Siapa Blado punya? Ayo mau ikut gabung. Mau ikut gabung gimana? Gimana, Lek Tarbun? Boleh dong. Ayo boleh ya. Iya dong. Biar rame kan banyak. Ini acaranya apa ini lagunya pop? Lagunya pop. Pop bebas. Pop untuk masa tahun 2006 sampai 2015. Oh iya. Sebisa mungkin itu ya. Pokoknya saya minta putar lagu yang enak lah, terserah Mas Ribu. Asik. Iya, saya nggak mau minta lagu yang itu, penting Mas Ribu yang mutarkan. Gitu. Oh gitu. Ada Lek Tarbun. Tumben. Jam segini udah gabung.
Emang Oh ya. nggak ada yang Nah, ini dikerjain? saya baru klik loh Mas. Oh ya? Baru klik dengar ini kan, wah Mas ribut nih ya. Sedang siaran ini kan. Mau lah saya mau ikut nimbrung gitu. Kirain karena lagi nggak ada kerjaan atau lagi apa gitu. Ini baru selesai Mas dari itu Wes. tempat apa orang meninggal gitu. Oh ya. Ya baru membaca tahlil itu kan. Jadi baru selesai saya pulang ya saya klik radio dengan Mas Ribut masih siaran gitu. Rasanya sabaran ini. Langsung samperin gitu ya. Langsung. Aduh, ini banyak ya Ini yang baru turun siapa Mas? Aduh, siapa tadi? Aku agak lupa tadi nama, nggak nyebut nama. Aduh, lupa ingat nih ya. Soal cepet banget. Ya maklum. Ya masih muda gitu kan. Banyak lupanya. Gitu. Apa nggak keliru? Biasanya yang tua itu yang udah mulai lupa. Tapi biasanya yang tua itu daya ingatnya tajam loh. Tapi bener, aku tuh sering banget loh ketemu dengan orang-orang yang sepuh itu ya. Masih ingat aja. Saya kan tak balik dulu gitu kan. Ya itu kan ya itu fenomena anak muda banyak, sekarang kayaknya ya. Itu kan ya banyak lupanya. Gitu. Bener. Banyak lupanya. Beda kalau udah tua gitu kan. Kalau udah tua ya teringat terus. Betul. Kalau udah tua itu kan kok ingat banyak dosa gitu ya. Iya gitu. Ya benar Mas, benar. Iya. Aduh, ya. Ini saya mau ikut kirim-kirim salam buat teman-teman semuanya yang sudah monitor radio RKB gitu Mas ya. Yang udah masuk WA, sudah yang masuk telepon gitu ya. Saya mau nyawel atau celeding. Celeding siapa? Jadinya gitu ya. Itu ya. Ternyata ya yang bisa baca Indonesia ya jadi ya. Ya bisa di sliding Pak. Adikku lu tuh nggak bisa di sliding dia. Wah, dia daya tahannya kuat nih. Yang pertama ya buat Mas Ribut. Oke, thank you. Tugas sampai nanti selesai, ya kan? Ya selanjutnya buat yang baru turun tadi siapa? Pulang dulu ya. Gimana? Tuh, udah dikode sama Opi katanya. Iya. Gimana? Kodenya Opi. Mau masuk? Enggak, dia kan mau gantiin saya tugas nanti sebentar lagi jam 9. Oh, nanti ya gitu. Ya. Ya selanjutnya buat Mbak Bayu, Mbak Pita Kalusi. Bu Sri Asuti. Yang ada di Reban, mungkin monitor, mungkin Mbak Bu Sri ya. Silakan Bu Sri mau masuk. Saya tunggu. Ya biar rame lah. Tapi aku jam 9 udah kelar loh aku. Lagu-lagu kenangan ya. Tapi masih ada Opi nanti. Ya gitu. Selanjutnya buat itu ya. Pak Abbas. Ya Pak Dewahu. Mas Ipung, Mbak Ani. Mas Ipung. Selamat malam semuanya. Asik. Ya. Pokoknya buat semuanya saja. Tanpa terkecuali A sampai Z. Oke. Barangkali mungkin yang di belakang tuh pengen gabung ya. Ya saya nggak perlu lama-lama lah. Oke. Gitu apa? Gantian. Katire. Iya. Campur aduk apa gitu. Oke. Ya selamat malam Mama Sasya, mungkin Mama saya mau. Mama Sasya yang ada di Kajen. Mama Sasya tuh kemarin mau gabung. Salam spesial buat Mas Ribut. Oke, terima kasih. Siaran itu kan tugas. Oke. Sampai nanti. Ya super ya biasa Mas. Oke. Yang ada di belakang saya gitu kan. Asik. Pokoknya ya wah Pina nggak kerumis para karuan nih Pak. Gitu ya. Iya betul. Oke. Ya maturnuun ya. Makasih semuanya ya. Sami-sami. Mohon maaf ya Mas ya. Ya, sama-sama. Lagunya saya pokoknya yang enak lah Mas Ribut yang memilih Kak. Ngikut aja ya. Oke. Pokoknya ikut lah. Ikut. Nggak apa-apa. Yes. Yang
penting kan enak gitu kan. Makasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lek Tarbun ya di Belado penelpon terakhir untuk malam ini. Ya, sekalian ngingetin nanti setelah ini saya ada Opik ya yang akan melanjutkan perjalanan Halo Kota Batik untuk sesi pertamanya. Nanti ada RKB malam dengan 6 informasi yang sudah disiapkan untuk Anda dan dilanjutkan dengan Claro. Saya Adi Pertamani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.